Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum ujian kesabaran menimpa Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikarunia badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Nama istri Nabi Ayub adalah Rahmah binti Afrain bin Yusuf bin Ya'qub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah negeri Huran. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai banyak harta ternak, unta, sapi, kambing, gajah, dan khimar. Beliau juga mempunyai 500 hektar perkebunan yang diurus oleh 500 hamba sahayanya, dan setiap abidnya mempunyai istri dan anak juga harta. Ada 3 golongan atau kaum yang sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika iblis melihat langit dan berdiri di tempatnya, maka iblis mendengar para malaikat membacakan salam dan memohonkan rahmat kepada Allah bagi Nabi Ayub alaihi salam. Maka timbullah sifat hasud dengki iblis kepada Nabi Ayub. Maka dia menyampaikan permohonan kepada Allah, "Ya Rabb, aku melihat hambamu Ayub adalah seorang hamba yang bersyukur dan seorang yang terpuji. Jika engkau memberi kesempatan padaku untuk mengujinya, apakah dia Ayub akan tetap menjadi hamba yang bersyukur dan taat?" Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah, aku kuasakan harta Ayub kepadamu." Maka pergilah iblis dan suruh ifrit dan golongan syaitan dan jin. Dan iblis berkata kepada semua bala tentaranya bahwa ia telah dikuasakan oleh Allah untuk menguji Ayub alaihissalam atas hartanya. Kemudian iblis memerintahkan kepada ifrit untuk datang pada semua unta-unta Nabi Ayub dan membakarnya. Kemudian iblis mendatangi Ayub dan iblis mendapati Ayub sedang sholat. Berkatalah iblis pada Ayub, "Api telah membakar semua ternak untamu." Maka Ayub menjawab, "Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan unta-unta itu padaku, dan kini dia Allah telah mengambilnya kembali." Kemudian iblis melakukan hal yang sama, memusnahkan seluruh ternak Nabi Ayub dengan membakarnya dan memusnahkan seluruh tanaman Nabi Ayub dengan angin. Namun iblis melihat Ayub tetap bersyukur dan memuji kepada Allah. Subhanallah. Iblis kembali memohon kepada, "Ya Rabb, kuasakanlah padaku anak-anak Ayub." Dan Allah mengizinkan, maka iblis datang pada semua anak Nabi Ayub alaihi salam, dan iblis mengunjangkan bumi tempat tinggal anak Nabi Ayub dan membalikkan tanahnya. Maka meninggallah semua anak Nabi Ayub alaihi salam. Maka iblis mengabari Nabi Ayub kalau anak-anak telah meninggal. Kemudian dalam rasa sedihnya, Nabi Ayub alaihissalam tetap dan selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah. Iblis kembali memohon kepada Allah, "Ya Rabb, kuasakanlah padaku jasad Ayub." Allah berfirman, "Aku kuasakan seluruh jasad Ayub kecuali hatinya, lisannya dan akalnya." Kemudian iblis datang kepada Ayub. Nabi Ayub alaihissalam beliau dalam sujud, datanglah iblis dari arah depan dan meniup pada lubang hidung Nabi Ayub dengan sekali tiupan. Maka Nabi Ayub merasa badannya panas sangat, kemudian merasa gatal yang teramat sangat gatal. Kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan kuku tangannya hingga tak tersisa kukunya. Kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan bahan pakaiannya yang sangat kasar, kemudian menggaruknya dengan barang tembikar, kemudian menggaruknya dengan batu. Maka tak henti rasa gatal dan menggaruknya hingga jasad atau kulit dan dagingnya berjatuhan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan dalam keadaan demikian, maka kaumnya mengeluarkan Nabi Ayub dari pemukiman, dan kaumnya membuatkan gubuk seluruh manusia menjauhi kecuali istrinya, yaitu Rahmah, nama istri Nabi Ayub alaihi salam.
Istri beliau melayani apa yang jadi kebutuhan Nabi Ayub. Ia menyediakan makanan untuk Nabi Ayub, sedangkan 3 golongan yang beriman pun menjauhi namun tidak sampai meninggalkan agamanya.